energi. Dan untuk itu para hadirin yang telah hadir pada hari ini, beri tepuk tangan yang meriah untuk moderator kita, Bapak Kamarudin Aziz Daeng Nuntung, selaku ahli program pengembangan masyarakat PT Vale Indonesia Tbk, The Kamit Foundation. Tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian, silakan. Pak Komar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, Ibu Direktur. Saya tadi dengar paparan, saya langsung ingat kegiatan di Kementerian Kelautan Perikanan 2000 berapa begitu ya, yang EBT untuk pulau-pulau kecil terluar, dan saya kemudian saya tidak keliru ingat. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, ini merupakan kesempatan yang menurut saya sangat membanggakan ya, karena meskipun tadi sudah diceritakan siapa saya, itu kalau dalam bahasa Makassar itu terlalu banyak gulanya. Jadi mungkin juga hasil ChatGPT barangkali. Ya tapi Bapak Ibu hadirin sekalian, saya Kamarudin Aziz, saya sejak 96 sudah ber-LSM di Takabonerate dan saya alumni Ilmu Kelautan Unhas angkatan 89. Mengapa diminta ini, saya sempat tanya ke GIZ, ya salah satu alasannya karena di ruangan ini sekitar 2020 ya, kita membahas tentang apa yang disebut program GIZ Enacting. Jadi program ini merupakan upaya GIZ untuk bagaimana membantu pemerintah dalam hal mengoperasionalkan PLTS di sejumlah pulau. Ya, barangkali saya berdiri saja ya, biar kelihatan ini ya, kalau di situ ya. Nanti saya undang. Ya, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin untuk review dulu ya tentang apa yang telah dan sedang kita siapkan hari ini. Saya kira tidak jauh dari pengalaman kita selama 5 tahun terakhir Pak Inyo ya. Jadi saya sempat sebagai fasilitator GIZ untuk program GIZ namanya Enacting. Intinya itu adalah bagaimana operasionalkan PLTS yang dibangun Kementerian ESDM di pulau-pulau kita itu untuk operasional. Pembelajarannya adalah di situ hanya bisa bertahan 5 sampai 6 tahun. Setelah itu banyak yang tidak operasional. Yang kedua, ada juga namanya green financing, namanya GIZ Felicity. Jadi di tempat ini juga Pak Andrian, jadi waktu itu kita meminta Pak Gubernur untuk bagaimana mengoperasionalkan BRT yang ada di Sulsel itu untuk operasional sehingga dia bisa mendapat pembiayaan hijau dari Eropa waktu itu. Dan proposal sudah ada skema sekitar 3 triliun untuk loan itu yang kemudian belum ada follow up ya, green atau blue itu belum ada yang operasional. Tapi tadi Ibu Direktur mengatakan bahwa ada 2 hal yang saya kira penting untuk kita diskusikan hari ini. Bagaimana membangun komunikasi politik. Saya kira itu kata yang sangat penting untuk kita karena untuk pelaksanaan program seperti ini tanpa ada komunikasi politik antara level pusat, provinsi, kabupaten itu tidak akan bisa operasional. Biar bagus rencananya kalau tidak bisa ketemu antara pemangku kepentingan itu tidak akan bisa operasional. Barangkali begitu Bu ya. Ya. Nah, baik karena waktu kita sangat terbatas, saya ingin menggambarkan sedikit saja dulu sebagai intro. Sebagai alumni ilmu kelautan, saya membayangkan dulu itu dosen kami mengajarkan begini. Bisakah benua maritim kita ini dibangun oleh listrik yang dihasilkan dari energi gelombang, pasang surut, angin dan seterusnya. Yang itu saya masih ingat 30 tahun lalu Pak. Yang sekarang kita masih bincangkan bagaimana mengoperasionalkan itu. Nah sekarang, Sulawesi ini saya kebetulan, saya klarifikasi juga tadi ya. Sebagai tenaga ahli di PT Vale, saya juga menyaksikan bagaimana Balambano PLTA itu dibangun, itu inisiatif perusahaan. Menyiapkan 3 bendungan kemudian menghasilkan energi listrik. Itu opsi yang saya kira sangat operasional dan layak dan itu memang dibiayai oleh perusahaan. Pertanyaannya adalah, kalau kita ingin misalnya Sulawesi yang potensial 40 gigawatt ini yang diestimasi itu, kalau bahasa praktisnya adalah, itu setara dengan 10.000 kincir
yang mesti dibangun untuk memenuhi itu. Gitu barangkali ya Pak ya? Cocok ya? Iya. Jadi kalau mau punya 40 gigawatt, kita perlu 10.000 bayu seperti Jeneponto dan di Sidrap. Itu tantangannya Bapak Ibu hadirin sekalian. Baik, itu bagaimana memanfaatkan peluang ini kan yang akan kita bicarakan. Bagaimana memfasilitasi investasi dan seterusnya. Oke, lalu forum ini izinkan saya untuk menyapa sejumlah kawan-kawan saya yang saya kira juga koinsiden ya. Jadi di sini ada kawan saya Pak Nawir, LSM, GEZ ingin mengajak LSM untuk mengkontribusikan pengalaman. Lalu dari kementerian saya kira sudah digambarkan tadi bagaimana kebijakan, bagaimana harapan, bagaimana evaluasi dan seterusnya. Dari sini ada dari sejumlah perusahaan, ada saya kira, dan juga dari akademisi ada kawan sekosan saya Pak beliau, Prof. Safar dari Unhas, tepuk tangan dulu untuk beliau. Iya. Alumni Elektro Unhas yang tidak sampai 4 tahun kuliah Pak, beliau ini. Lalu di sebelah sini saya mengingat juga kami dulu di GEZ meminta teman-teman dari disabilitas untuk menjadi bagian dalam menyuarakan kira-kira apa yang bisa diekspektasikan oleh mereka tentang energi biru, energi terbarukan ini. Pak Sarif Ramadan ya. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Ya. Oke. Semua sudah ada kopi dan tehnya? Lanjut Midi? Iya. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya ingin sedikit mengantar kita untuk proses ini. Jadi kalau bicara tadi tentang bagaimana kebijakan daerah, bagaimana integrasi perencanaan antara pemerintah pusat dan provinsi, saya kira itu berkaitan dengan dua hal yang saya kira mendasar. Apa arah yang mau dituju dan bagaimana percepatan untuk sampai ke sana. Saya kira itu kata kunci yang kita harus jawab dan bagaimana ini akan kita dengarkan paparan 4 narasumber kita yang akan mengelaborasi. Yang pertama dari Direktorat Aneka EBT, Kementerian SDM. Sorry, ini kalau tidak pakai kacamata Pak, usia sudah 50 jadi saya harus dekat-dekat dulu. Pak Praftono Adi diundang untuk bisa hadir ke atas. Ya, lalu ya tepuk tangan untuk Pak Praftono. Silakan Pak. Lalu dari Dinas ESDM Sulsel, Ibu Dwi Novalita Tandriaben. Ya. Tepuk tangan juga untuk Ibu Novalita. Penelaah teknis kebijakan Dinas ESDM Sulawesi Selatan. Bapak Ibu mungkin familiar dengan nama terakhir ya, Bapak Tandri Abeng ya. Ya. Lalu dari Unhas LPPM, saya kira ini saya sudah berkenalan tadi Bapak Profesor Safarudin, Kepala Pusat Energi Ketenagalistrikan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Hasanuddin. Lalu sahabat saya Pak Kabit, Pak Inyo terakhir ketemu di pembahasan RUED ya tentang transisi energi biru yang dikerjakan oleh Ford Foundation ya. Waktu itu ya diundang kita untuk bersama-sama kita. Silakan Pak Inyo. Ya, tepuk tangan untuk Pak Inyo. Iya. Oh, sesama elektro pasti ketemu ini ya. Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan memberikan kesempatan untuk keempat narasumber kita yang saya kira ini sesuai dengan ekspektasi tadi untuk mendengarkan bagaimana misalnya pengalaman atau inspirasi dari pemerintah dalam hal ini ESDM misalnya berkaitan dengan bagaimana membangun kemitraan, bagaimana mengkoordinasikan begitu Pak ya tentang bagaimana agenda-agenda di pemerintah pusat begitu untuk sampai ke daerah supaya bisa ada integrasi begitu ya untuk energi terbarukan ini ya.
Kita berikan kesempatan masing-masing 8 sampai 10 menit ya Bapak Ibu. Nanti bisa diskusi untuk penekanan-penekanan tertentu yang kita anggap penting. Begitu barangkali ya. Pak Praptono silakan. Ya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bapak Moderator. Mohon izin Bapak yang terhormat Bapak para narasumber, Bapak mohon izin Bu Direktur, Bapak Ibu dari perwakilan dari badan usaha dan akademisi dan para stakeholder yang hadir dalam pertemuan di CI kali pagi ini. Mewakili Ibu Direktur, kami menyampaikan terkait kebijakan nasional dan mekanisme dukungan pemerintah pusat terhadap transisi energi di kawasan Sulawesi pada khususnya. Maka yang pertama kita mulai bahwa kebijakan swasembada energi ini ada transisi energi adalah awal dari merupakan salah satu visi yang disampaikan oleh Presiden kita, salah satu poin dari Astagita bahwa kemandirian bangsa itu ditentukan oleh swasembada pangan dan energi. Nah, ini energi ini menjadi salah satu poin yang harus digarisbawahi di sini, di mana kita yang memiliki potensi energi yang khususnya energi baru dan terbarukan ini sangat besar, jadi sangat layak untuk berswasembada energi nantinya. Dan mungkin bisa di slide pertama. Nah, untuk itu sudah dibentuk juga satgasnya. Jadi satgasnya untuk percepatan hilirisasi ketahanan energi nasional diketuai oleh Bapak Menteri. Dan ini juga inline dengan perjanjian internasional bahwa kita juga harus meratifikasi Paris Agreement dan Enhanced NDC. Kita bertanggung jawab terhadap penahan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius dan menuju net zero emission di tahun 2060 nantinya atau lebih cepat. Nah, untuk itu kita lanjut mungkin. Dari situ kita khususnya untuk energi terbarukan ini kita sudah mempunyai tools ya, alat-alat yang kita gunakan yang adalah regulasi, di mana di Kementerian SDM ini khususnya adalah pembuat regulasi. Ini untuk energi sudah ada paket-paketnya dari Undang-Undang Energi, kemudian sampai dengan peraturan sampai yang detail di peraturan Menteri SDM. Ini semua sudah lengkap, mungkin bisa dibaca. Dan yang sedang disusun ini adalah undang-undang rancangan energi baru terbarukan dari sampai dengan rancangan peraturan ESDM. Ini rangkaian-rangkaian yang peraturan yang sedang disusun dan forum seperti ini kami harapkan mendapatkan masukan dari Bapak Ibu semua hal-hal yang mungkin perlu dimasukkan di dalam regulasi yang sedang disusun ini atau bahkan mungkin masih belum ada di dalam list yang sudah ada ini atau mungkin masuk di dalam list yang ada ini itemnya atau bahkan bisa jadi masih belum ada. Nah ini gunanya forum-forum seperti ini yang kami harapkan masukan Bapak Ibu semua. Lanjut. Nah ini adalah potensi energi baru terbarukan seluruh Indonesia. Dan ini alat yang sudah kita punya ya, kita dikaruniai Allah Subhanahu wa taala karunia potensi energi itu baru dan terbarukan yang sangat berlimpah, di mana untuk totalnya 3.600 gigawatt ya, tapi yang termanfaatkan baru sedikit. Sementara untuk Sulawesi sendiri sudah ada potensi 257 gigawatt, nah ini untuk Sulawesi sendirian ya. Nah, di mana untuk bauran energi ini masih sedikit dan tadi untuk Sulawesi Selatan masih 2,14 ya, di mana persen, di mana masih cukup bawah di nasional sekitar 15%. Dan ini tantangan kita untuk memajukan. Di mana untuk potensi Sulawesi Selatan sendiri mungkin lanjut kita zoom langsung ke Sulawesi Selatan. Ini ada
Potensi-potensinya cukup besar dari potensi surya, hidro, angin maupun bioenergi. Dan yang di bawah adalah rencana penambahan kapasitas baik di Sulawesi secara umum dan juga Sulawesi Selatan secara khusus ini bersama sesuai dengan RUPTL ini untuk per jenis pembangkit. Jadi kita harapkan ini rencana yang kita jangka pendek ya ini sekitar 10 tahun ke depan memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Jadi kita modalnya sudah ada, kemudian arahnya juga kita tentukan target per tahunnya dan kita harapkan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai target. Syukur-syukur bisa melebihinya. Lanjut. Nah, ya mohon maaf. Oh, saya, ya, mungkin saya ini aja Pak. Mungkin maaf tangan kiri. Nah, oh maaf. Oh ini, mohon maaf Pak. Nah ini, mohon maaf ya. Jadi ini peta jalan ketenaga listrikan di dalam RUKN. Jadi sampai tahun 2060, jadi dalam periode yang lebih jauh lagi, karena tadi periodenya sampai tahun 2035, ini sampai 2060. Apa saja yang akan dikembangkan sumber-sumber energi, masing-masing sumber energi semua ini secara umum se-Indonesia ya, di mana energi surya ini paling besar, tapi di sini kita juga ada energi laut, energi hidro, energi bahkan ada hidrogen dan amonia dan juga battery storage ya 34 gigawatt dan ini sangat menarik karena battery storage ini kita harapkan menjadi penambal atau untuk companion bagi energi yang sifatnya intermitensi seperti surya dan hidro. Baik. Oke. Lanjut. Nah ini untuk infrastruktur. Nah kita butuhkan infrastruktur sampai ke semua untuk bagaimana menghubungkan antar pulau. Dan ini energi terbarukan di mana kita harapkan yang tadinya di lokasinya jauh dari sumber demand kita harapkan bisa tumbuh dan ini yang di kategorinya di storage maka tadi yang di slide sebelumnya apa saja yang kita butuhkan pemanfaatannya untuk storage. Nah ini adalah potensi untuk penurunan emisi GRK tahunan ini khusus untuk Sulawesi ini juga potensinya cukup besar ada hampir kurang lebih 20 dari 20 PLTU ya ada sekitar 15 juta ton ya sekitar 15 juta ton CO2 yang bisa diturunkan potensinya dari PLTU yang akan turun berakhir masa kontraknya ya. Nah ini adalah kolaborasi yang kita butuhkan dari semua para pihak bahwa kita pemerintah tidak bisa sendiri. Jadi kita harus membutuhkan kolaborasi dengan dari BUMN swasta, media, akademisi dan juga masyarakat dan NGO. Apa saja yang kita butuhkan, masukan bagi pemerintah, apa saja yang kita perlukan dari sisi regulasi, baik sisi komunikasi politik, apapun karena Water and Energy Nexus itu adalah selalu yang mengiringi bersama di dalam transisi energi. Ini adalah tantangan bagi kita bagaimana dalam transisi energi ini bagaimana semulus mungkin walaupun ada tantangan tapi bagaimana kita menyikapinya dan tujuan kita bisa tercapai bersama. Demikian mungkin kita bisa dalami dalam forum diskusi nantinya. Terima kasih. Mohon maaf sekiranya ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Pak Praptono ya. Ya. Saya kira di ujung tadi tentang kolaborasi itu menarik ya Bapak Ibu hadirin sekalian dan itu niscaya untuk sejumlah stakeholders ya untuk kontributif. Mas Prap ini kalau lihat sebelum saya pindah ke kedua ini 2,14% ini Sulsel aja atau Sulawesi? Sulawesi Selatan. Sulawesi ya, ya. Ada target ambisius pemerintah 32% untuk bauran energi kita dan itu untuk tahun 2025.
mungkin perlu diupdate lagi Pak ya tentang untuk. Tapi untuk target 2034 itu 35%. Jadi saya kira ini perlu juga menjadi atensi kita ke depan. Nanti Bapak Ibu silakan simpan pertanyaan, komentar. Nanti kita akan diskusikan dengan Pak Praptono. Kita akan ke Dinas ESDM Provinsi. Ya, sebagai penelaah saya kira banyak hal yang perlu diceritakan bagaimana komitmen Pak Gubernur untuk misalnya aspek energi ya, Sulsel ya. Saya membaca di RPJMD itu ada fokus untuk bisa memaksimalkan pemanfaatan energi juga kan ya. Ya, silakan ada waktu 8 menit untuk Ibu Novalita membagikan perspektif dari sisi kebijakan Pemprov dan juga bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan untuk bisa paling tidak menjawab ekspektasi pemerintah pusat begitu ya. Silakan Ibu. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan salam hangat dari pimpinan saya Pak Kadis SDM Pak Eka Prasetya. Mohon maaf karena beliau belum sempat hadir dan bergabung di acara yang luar biasa ini karena bertepatan dengan acara di Jogja dengan SKK Migas. Jadi perkenalkan saya bernama Dwi Novalita Tanriabeng. Saya mencoba sharing informasi terkait apa yang telah kami pemerintah provinsi lakukan untuk mengoptimalisasi potensi energi baru terbarukan yang ada di Sulawesi Selatan dalam mendukung transisi energi. Bisa dikatakan bahwa Sulawesi Selatan ini merupakan lumbung energi baru terbarukan. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena sebagian besar potensi EBT untuk mendukung transisi energi itu ada di Sulawesi Selatan. Yang sudah disebutkan Ibu Direktur tadi, salah satu yang kita banggakan seperti PLTB Jeneponto itu ada dan Sidrap ada di Sulawesi Selatan. Jadi kita mungkin langsung fokus ya Pak ke potensi energi yang ada di Sulawesi Selatan. Slide kedua Pak. Next. Jika kita berbicara terkait energi itu bukan hanya energi baru terbarukan, tetapi ada energi terbarukan juga, non-fosil maupun fosil. Jadi di sini secara garis besar, potensi energi yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, mulai dari air, mini hidro, biomasa, surya, dan angin, serta panas bumi, itu merupakan energi baru terbarukan. Dan untuk fosil sendiri, minyak bumi, gas bumi, dan batu bara dimiliki juga oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Next Pak. Untuk pemanfaatannya sendiri, ini di sini ada peta persebaran potensi energi terbarukan di Sulawesi Selatan. Untuk potensi bioenergi sendiri, kita mempunyai potensi sebesar 959 MW, di mana realisasi atau pemanfaatannya baru sebesar 1,79%. Sedangkan potensi surya kita sangat besar juga, ada sekitar 7.588 MW, tetapi pada akhir tahun 2024 itu baru terpakai hanya 0,1% Pak. Dan kita punya potensi bayu sebesar 4.193 MW, tetapi realisasi yang dipakai atau dimanfaatkan sampai tahun 2024 itu hanya sebesar 2,74%. Tetapi ini ada pencanangan dari PLTB Jeneponto akan melakukan ekspansi menjadi PLTB Tolok 2. Next, untuk potensi hidro, ini kita membagi potensi hidro atau air itu menjadi dua. Potensi untuk bisa dimanfaatkan sebagai PLTA dan pemanfaatannya sebagai mini hidro atau mikrohidro. Untuk PLTA sendiri, potensi air kita karena letak geografis atau topografi dari Sulawesi Selatan itu dikelilingi oleh sungai-sungai besar ya Pak, yang memiliki besar potensi debit airnya, itu PLTA sendiri untuk digunakan sebagai PLTA ada potensinya sebesar 2.946 MW. Tetapi realisasi yang dimanfaatkan baru sebesar 17,42%. Next. Untuk sebagai mini hidro, kita punya potensi sebesar 762 MW, tetapi yang baru dimanfaatkan sebesar 6,88%. Ini potensi bayu. Potensi bayu itu cukup besar di Sulawesi Selatan karena kita merupakan provinsi maritim juga yang banyak kepulauan. Itu kita mempunyai potensi sebesar 4.193 MW dan yang baru dimanfaatkan hanya sebesar 2,74%. Itu kecepatan angin kita di Sulawesi Selatan itu di atas 4 meter per detik. Potensi angin.
Ini kita ada 4 titik, next Pak. Lagi. Ya, ini kita ada 4 titik yang sudah mempunyai FS untuk bisa available dibangun PLTB, di mana titik kecepatan angin itu rata-rata hampir di atas 6 meter per second. Di mana Kabupaten Sidrap itu kita memiliki potensi angin itu sebesar 100 megawatt dengan kecepatan angin lumayan cukup tinggi, itu sebesar 7,4 meter per second. Untuk Kabupaten Takalar itu sendiri kecepatan anginnya 6,95 meter per second. Kabupaten Jeneponto itu paling tinggi di antara semuanya. Itu kecepatan anginnya 8,11 meter per second dan Kepulauan Selayar itu sebesar 4 meter per second. Next. Kita juga mempunyai potensi panas bumi, di mana panas bumi ini sudah ada satu investor yang membangun PLTP di Sopeng sebesar 2 kali 5 megawatt, tetapi ini masih dalam tahap pengembangan atau pengujian, sehingga itu belum masuk dalam on-grid PT PLN. Tetapi kita mempunyai cukup besar potensi panas bumi yang bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit. Next. Ini adalah gambaran umum singkat terkait 2 PLTB yang ada di Sulawesi Selatan, PLTB Sidrap dan Jeneponto. Next Pak. Next. Ini maaf, soalnya waktunya 8 menit ya. Next Pak. Ya, ini PLTB Sidrap. Itu pengembangnya adalah PT UPC Sidrap Bayu Energi, di mana mempunyai kapasitas pembangkit sebesar 75 megawatt dan mempunyai jumlah turbin itu ada 30 unit dengan kapasitas masing-masing turbin itu 2,5 megawatt. Next, ini PLTB Jeneponto. Ini akan insya Allah sekarang dalam tahap pembicaraan dengan pihak kabupaten daerah untuk melakukan ekspansi Tolok 2. Next. Next Pak. Oke, ini adalah gambaran umum potensi sumber daya migas yang ada di Sulawesi Selatan. Kita mempunyai cadangan minyak siap yang tadi Pak, di bawahnya. Ya. Ini kita punya cadangan minyak yang lumayan besar untuk pihak Sulawesi. Itu di Sulawesi sendiri secara garis besar itu ada sekitar 10,44 mmSTP. Sedangkan gas alam itu ada di Sengkang yang kita sudah kembangkan menjadi pembangkit listrik tenaga gas itu sebesar 315 megawatt. Next Pak. Next lagi. Oke. Ya. Ini ada produksi gas alam, data terkait gas Sengkang yang sudah dimanfaatkan dari tahun 2019 sampai 2024. Ini untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga gas dan akan dikembangkan kembali oleh pihak Pertamina mungkin dan beberapa sektor investor lainnya untuk dimanfaatkan ke arah LNG. Lanjut. Ini sudah saya paparkan tadi Pak. Jadi ada sambungan gas rumah tangga juga, ada Jargas yang dimanfaatkan oleh pihak Equity Sengkang. Itu sudah dimanfaatkan oleh 15.351 rumah tangga sasaran yang ada di Luwu dan Sengkang. Ini ada beberapa upaya kami dari pemerintah provinsi untuk mengembangkan EBT dalam rangka pengurangan target pengurangan emisi gas rumah kaca. Itu pertama kita dari segi kebijakan terkait EBT kita berusaha untuk memperkuat dari segi kebijakan. Untuk berimplementasi ke persentase bauran energi sampai ke pembangunan infrastruktur. Next Pak. Jadi pemerintah ya. Jadi pemerintah provinsi sendiri sudah mengeluarkan peraturan daerah terkait energi rencana umum energi daerah itu pada tanggal 15 Maret 2022.
dan sudah melahirkan kembali turunan dari RUET itu sendiri berupa Pergub Perencana Umum Ketenagalistrikan Daerah pada tanggal 4 November 2022. Next. Sebelumnya Pak, sebelum. Iya, di sini. Kemarin juga dengan Pak Jamal dari Bapeda, kita launching dokumen GGP, yaitu Green Grow Plan, dokumen perencanaan ekonomi hijau yang akan mendukung program pemerintah provinsi juga dalam rangka transisi energi. Itu tanggal 23 September tahun 2025 dengan 2 target utama, yaitu peningkatan PDRB rata-rata 0,6% lebih tinggi dibandingkan skenario business as usual. Dan yang kedua, penurunan intensitas emisi karbon secara drastis dari 2,19 menjadi 0,2 ton CO2 ekuivalen per miliar rupiah. Next. Ini ya tabel tadi Pak. Bukan sebelumnya. Ya. Ini adalah target yang ada di dalam rencana umum energi daerah kami, proyeksi RUET kami yang kami bandingkan dengan target Ken kemarin walaupun sekarang sudah ada Ken terbaru. Jadi kami sebelumnya di RUET itu hanya sampai 2050 dan sekarang kami lagi melakukan revisi untuk RUET untuk menyesuaikan dengan target net zero emission 2060. Jadi di tahun 2025 kita punya target bauran EBT itu sebesar 20% dan 2050 sebesar 33,2%. Tetapi alhamdulillah di tahun ini kita bauran energi sudah mencapai 41,3%. Sudah melampaui dari target bauran kami. Next Pak. Mungkin next lagi itu sudah di next lagi Pak. Ini ada target pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang cukup ambisius untuk peta jalan net zero emission sampai tahun 2060. Jadi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 1,36 juta ton CO2 ekuivalen dalam kurun waktu 4 tahun atau setara dengan 0,337 ton CO2 per megawatt hour. Ini adalah upaya yang signifikan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mendukung target Volume Net Zinc 2030 Indonesia. Next. Sebelumnya Pak. Ya, ini target penurunan emisi kami bandingkan dengan target nasional. Jadi target nasional di tahun 2030 ada 31,89%, sedangkan kami target Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2030 itu sebesar 3,5 juta ton CO2 ekuivalen. Ya, oke. Next. Kita langsung masuk ke beberapa contoh. Next Pak. Ya, ini beberapa contoh pembangkit yang sudah kita bangun di Sulawesi Selatan. Jadi ada pembangkit tenaga surya PLTS terpusat. Ini ada PLTS hibrida di Selayar sebesar 1,3 MW dan beberapa PLTS terpusat yang ada di kepulauan. Next. Izin Bu, masih nanti kita diskusikan ya. Kalau ada berapa lembar lagi? Ya. Next Pak. Ini PLTS rooftop, gambarannya PLTA yang kita miliki. Next. Ini yang terbaru dari Pak Gubernur. Jadi kita sudah launching kemarin. Ada beberapa mobil listrik komersial sebesar 20 unit dengan pembangunan EF charging yang ada di Kota Makassar sebesar 15 titik Pak. Iya. Ya, oke. Ya. Oke. Mungkin seperti itu Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau bicara Sulsel ini selalu menarik karena dimensinya luas dan banyak hal yang kita perlu ceritakan. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk yang mungkin baru pertama kali ke Makassar, Sulsel ini ada 24 kabupaten kota, betul ya Bu ya? Dan ada 330-an itu pulau-pulau kecilnya. Dan untuk konteks pemerataan energi ini saya pikir tantangannya Pemprov itu ya, sampai di sana. Nanti kita akan diskusikan bagaimana upaya yang katakanlah ke depan begitu Bu ya. Sebagai informasi juga sebelum kita pindah ke Bapak Litbangda, sepertinya informasi tentang contoh ya PLTS Sulsel itu tahun 2019 yang saya data itu baru ada 60 unit PLTS yang eksis di Sulsel Pak Inyo dan sepertinya ini sudah
Saya berkunjung ke salah satunya itu di Pulau Tanah Keke, itu sudah tidak operasional sejak 5 tahun lalu. Jadi banyak hal yang memang perlu kita pikirkan bagaimana mengisi gap kapasitas yang digambarkan oleh Ibu tadi. Lanjut Pak Inyo, silakan apa yang kita bisa bagikan, nanti Unhas terakhir atau beliau dulu? Oh bagus, iya. Oh gitu. Iya. Ya, kita akan mendengarkan bagaimana Unhas untuk memberi atensi misalnya membaca potret energi bersih ini di konteks Sulawesi atau Sulsel dan bagaimana Unhas membaca misalnya upaya-upaya mengisi gap begitu ya. Kita akan mendengarkan paparan Prof. Safarudin, Kepala Pusat Kelistrikan Unhas, waktu 8 menit ya Prof. Sensei. Kalau diizinkan saya mau berdiri. Berdiri silakan. Ya. Materinya bisa di... Halaman depannya tidak ya? Oke. Terima kasih Bapak Moderator. Jadi saya memang kebiasaannya berdiri. Ya, jadi kebetulan dikasih topik masalah perspektif akademik terkait optimisasi energi terbarukan. Jadi mohon maaf ini saya kuliahi Bapak ini ya untuk hari ini. Ya karena tadi kita sudah dengarkan dari para pengambil kebijakan terkait dengan bagaimana tren energi terbarukan secara nasional maupun secara regional. Kita ingin melihat ya membumi kembali ya memahami apa itu optimisasi. Ya jadi kita mungkin sering menggunakan kata ini, menggunakan akar katanya ataupun turunan katanya ya, misalnya menggunakan kata optimum ya, optimis dan seterusnya. Tapi kita harus pahami apa itu optimisasi karena ini menjadi topik daripada bahasan kita untuk sesi ini. Jadi kalau kita lihat optimisasi adalah proses untuk menemukan kemungkinan solusi terbaik dari suatu masalah secara sistematis dengan memilih nilai terbaik dari himpunan variabel yang terbatas. Ini secara teori. Jadi ini kuliah optimisasi ini ya. Jadi kita harus paham. Jadi solusi terbaik. Jadi kita di bidang keteknikan kita selalu melihat variabel yang terbatas. Kita tidak bicara variabel yang infinity, yang tak berhingga ya. Karena kita lihat variabel teknis misalnya suhu itu kan terbatas, ada batasannya. Putaran mesin ada batasannya. Kapasitas generator itu ada batasannya dan seterusnya. Jadi kita ingin mencari ya nilai terbaik di antara batasan itulah yang mensupport ya solusi terbaik. Jadi tujuan optimisasi itu ya cuma dua ya, memaksimalkan output yang diinginkan atau meminimumkan output yang tidak diinginkan. Ya, jadi misalnya kalau yang diinginkan kan tentu ya masalah uang ya, keuntungan ya, efisiensi kinerja sistem ya. Kemudian kalau kita ingin meminimumkan sesuatu yang kita tidak inginkan, misalnya waktu yang begitu lama misalnya ya, ataupun misalnya biaya ya. Seringkali kalau kita melakukan proyek pasti kita selalu ingin mencari biaya yang paling rendah. Jadi 3 komponen optimisasi yang sering muncul yang harus kita pahami. Yang pertama itu harus ada tujuannya, harus ada fungsi objektif. Ya, jadi fungsi objektif ini menggambarkan variabel apa yang ingin dimaksimalkan atau diminimumkan. Ya, jadi kalau kita mengerjakan sesuatu yang sifatnya optimisasi, biasa ada ya fungsi objektifnya apa? Minimumkan atau maksimum. Ya, kemudian di dalam fungsi itu ada variabel. Variabel inilah yang kita ingin cari ya solusi terbaiknya ya. Jadi misalnya produk yang dapat dihasilkan, rute perjalanan ya, kemudian sumber daya yang dimiliki. Kemudian kita harus lihat juga variabel ini ada batasannya. Ya, ada constraint di situ ya. Jadi batasan yang harus dimiliki atau dipatuhi ya terkait physical system, kondisi ekonomi ataupun situasi logistik. Kita kasih gambaran ya. Ini contoh optimisasi ya, misalnya di generator ya,
fungsi objektifnya adalah jumlah daripada cost function daripada generator. Ya, jadi kalau kita buat satu, ini adalah tujuan atau fungsi tujuan daripada optimisasi. Ini terkait fungsi biaya. Berarti fungsi biaya targetnya adalah minimum, ya minimum cost daripada biaya pengoperasian setiap generator. Kemudian kita harus lihat equality constraint-nya, batasan equality. Jadi pada saat kita menurunkan ya biaya, pada saat yang sama kita harus menjamin bahwasanya daya daripada semua pembangkit itu harus terpenuhi keseimbangan antara daya beban dengan rugi di transmisi. Dan ini dua, daya aktif dan daya reaktif. Dan itu terpenuhi di persamaan itu. Kemudian ada inequality constraint. Jadi ada inequality constraint di mana ada batasan, di mana generator itu punya batas atas dan batas minimum. Kita harus mencari berapa nilai terbaik di dalam batasan itu. Kemudian kita harus juga patuhi masalah tegangan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi harus ada fungsi objektif, harus ada constraint, dan harus ada equality constraint maupun inequality constraint. Oke. Kemudian kita bawa persoalan ini ke dalam renewable energy, ya energi terbarukan menjadi tren diskusi kita hari ini. Jadi kita sudah paham bahwasanya yang mana menjadi energi terbarukan, sumber energi terbarukan, kita punya pembangkit listrik tenaga air misalnya dari hydropower, baik yang skala besar maupun skala kecil, ada energi gelombang, kemudian ada energi pasang surut, kemudian ada energi matahari, biomasa, ya panas bumi dan energi angin. Kita sudah diberikan paparan tadi oleh Ibu Dwi Novalita. Ya. Novalita. Itu 2 PLTB di Sulawesi Selatan, di Sidrap ada 75 megawatt dengan jumlah turbin 30 masing-masing 2,5 megawatt. Kemudian di Jeneponto ada kapasitas total 72 megawatt dengan jumlah turbin 20 masing-masing 3,2 megawatt. Ini jadi bagaimana persoalan optimisasi itu harus dibawa ke konteks renewable energy, dan ini salah satu strategi optimisasi, kunci strategi optimisasi di renewable energy. Salah satu misalnya format yang bisa kita adaptasi misalnya bagaimana menghibridkan antara renewable energy system dengan energy storage. Ya, jadi kalau kita lihat gambaran dasarnya, ya kita punya di sini wind turbine, kita punya panel surya, kemudian terhubung ke converter, ya supply beban, kemudian kita punya energi storage. Ini kombinasi energi storage. Ini tidak ada, yang belum ada di Sulawesi Selatan. Tidak ada perusahaan yang ingin membangun fasilitas khusus untuk energi storage. Ya, mungkin ini bisa ada investor yang masuk, ya, karena banyaknya peluang sebenarnya kita bisa memanfaatkan energi buang, ya, dengan menggunakan energi storage. Ya, kemudian ada beban misalnya ada plug-in hybrid electric vehicles, ya, kendaraan listrik. Ya, bisa juga menjadi salah satu alternatif di situ. Jadi kombinasi antara energi terbarukan dan energi konvensional, ada situ pembangkit listrik tenaga diesel, ya, kemudian disupport dengan sistem penyimpanan energi. Kemudian kita bisa lihat juga microgrid system. Ini tidak boleh kita lupakan karena microgrid system ini kita bisa mendapatkan energi mensuplai daerah-daerah tertentu, ya, dengan kemandirian energi. Ya, jadi sistem pengelolaan energi berdasarkan potensi energi yang tersedia, ya baik digunakan secara sendiri maupun bisa dikoneksikan ke grid. Ini faktor yang biasa dipertimbangkan dalam optimisasi. Jadi 3 yang paling fokus sebenarnya itu adalah persoalan teknis, optimisasi ekonomi, dan optimisasi lingkungan. Ini yang ketiga, ya. Kemudian kita lihat dari turunannya masing-masing. Jadi misalnya optimisasi ekonomi, kita lihat efektivitas biaya. Jadi keseimbangan biaya investasi dengan biaya pemeliharaan dan operasi ini menjamin tingkat efektivitas biaya. Kemudian masalah teknis, kita harus lihat keandalan dan stabilitas. Ya, keandalan stabilitas. Apa itu keandalan? Ya, kontinuitas supply, ya. Kemudian stabilitas. Kita lihat output daripada sumber energi baru terbarukan ini kan sangat fluktuatif. Bagaimana kita bisa menjaga stabilitas sistem dengan keberadaan sumber energi terbarukan di dalam sistem. Kemudian ketersediaan sumber energi, ya kita harus lihat. Kemudian kebutuhan energi dan dampak lingkungan. Last minute, Sensei. Jadi kita di universitas, ya tentu kita harus mendukung, ya segala program pemerintah khususnya di bidang pengembangan energi baru terbarukan. Dan terkait masalah optimisasi ini
ya kita sudah menyiapkan sumber daya manusia untuk memahami ya teknologi yang sering digunakan. Jadi yang pertama itu kita punya kemampuan untuk pemodelan ya dan software untuk simulasi. Jadi sini mencatat misalnya Balmoral, mungkin teman-teman di sini yang dari Kementerian SDM sangat familiar dengan software ini. Ini kebetulan saya pertama kali ikut training dengan perusahaan dari Denmark pada saat itu di Jakarta, memahami apa itu Balmoral. Kemudian Homer ini tersedia sangat luas di internet, bisa kita manfaatkan. Kemudian Leap yang banyak dipakai oleh teman-teman di Bappenas ya. Leap ini kami juga mengerjakan ya, termasuk untuk wilayah Sulawesi itu kami mengerjakan misalnya skenario seperti dipaparkan Ibu tadi, misalnya bisnis as usual ya, green energy, government energy conservation, kemudian ada kebijakan energi nasional dan termasuk RUET untuk menyongsong net zero emission tahun 2060 ya. Jadi kami di universitas tentu tidak tinggal diam ya dalam memahami mensupport kegiatan semacam ini ya. Kami sangat familiar ya. Jadi misalnya mengembangkan teknik komputasi dan algoritma untuk tujuan optimisasi ya, penggunaan kecerdasan buatan dalam proses-proses optimisasi itu telah kami lakukan. Kemudian research contribution ya, kami di universitas itu di lembaga penelitian Universitas Hasanuddin itu terutama di Puslitbang itu kami sudah banyak sekali mengerjakan kegiatan visibilitas tadi ya, bagaimana ya pembangunan pembangkit yang ada di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur, termasuk studi-studi penyambungan itu pernah kami lakukan. Kemudian kalau terkait masalah publikasi ilmiah bisa di searching di thematic research group kami, itu banyak sekali terkait masalah energi baru dan terbarukan, dan beberapa kolaborasi internasional, misalnya yang terbaru ini pengembangan energi ramah lingkungan dan mobil listrik dengan HCT ya, Higher College Technology di Dubai ya, terkait masalah smart city dan anaerobic digestion method for waste energy. Oke, Sensei. Oke. Ini we can discuss, nanti bisa diskusikan ya. Waktu kita Ya, jadi ini salah satu hasil penelitian terakhir terkait masalah optimisasi, masalah proses charging dan discharging di kendaraan listrik. Kalau kita di Indonesia kan masih posisinya charging, kalau di luar itu ada mekanisme discharging. Jadi istilahnya vehicle to grid. Jadi bagaimana misalnya pemilik kendaraan itu bisa menjual listriknya kembali ke grid pada saat listrik pada mobil listrik tidak lagi digunakan. Terpakai, ya. Oke. Kemudian ini slide terakhir. Sorry. Slide terakhir tidak muncul. Panitia. Oke, jadi ini juga lesson learn yang bisa kita jadikan patokan. Ini salah satu fasilitas PLTS di University Teknologi Mara, Malaysia, berlokasi di negeri Pahang. Ini dia punya kapasitas 61 MW DC, ya. Kemudian converter ke AC 50 MW, jumlah panelnya 180.000 panel. Ya. Ini yang menghebohkan karena ini punyanya universitas, bukan punya perusahaan. Jadi universitas yang memiliki fasilitas ini, kebetulan universitas itu dihibahkan tanah oleh kerajaan Malaysia, kemudian mereka membangun ini. Kemudian yang paling menarik adalah bagaimana mekanisme bisnis dan investasinya. Universitas tidak punya modal. Ya. Jadi universitas itu hanya menerima ya dari holding energy company yang mereka miliki, mereka bangun, kemudian membayar kembali berdasarkan meteran yang ada di yang tertera di situ. Ya. Sensei. Oke, jadi terakhir ini perlu ada kesiapan juga, kesiapan grid dalam membeli energi ya. Kalau misalnya kapasitas seperti ini perlu dukungan dari PLN ya, teman-teman di PLN. Kalau di sana standarnya itu ya, kalau di atas 10 megawatt, maka PLN harus bisa menyediakan pembangkit yang bisa mengikuti momen inersia daripada sistem ini ya, karena ini kan tidak punya momen inersia. Ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bisa memberikan insight bagi kita semua. Nanti kita bisa diskusi lebih jauh sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Sensei Safarudin. Iya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian.